Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Funazal Mutazar dengan NIM 2321313038. Saya di sini akan mempresentasikan terkait review materi dari HAM dan gender. Hak asasi manusia dan gender merupakan dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Keduanya tidak hanya berkaitan dengan hukum, akan tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering menemukan perilaku yang berbeda terhadap seseorang karena jenis kelaminnya. Ada yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan, ada juga yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kesempatan kerja, bahkan perlindungan hukum. Ketiganya karena konstruksi sosial yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai HAM dan gender masih sangat relevan untuk dipahami. Kemudian, pada dasarnya hak asasi manusia dan atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Hak tersebut dimiliki oleh semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, status sosial maupun jenis kelaminnya. HAM menjamin bahwa setiap individu berhak untuk hidup aman, memperoleh pendidikan, bekerja, menyampaikan pendapat, hingga mendapatkan perilaku yang adil. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan. Lalu dalam memahami isu kesetaraan, kita juga perlu mengenal konsep gender. Gender seringkali disamakan dengan jenis kelamin, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Jenis kelamin berkaitan dengan aspek biologis yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merupakan peran, tanggung jawab, dan harapan yang dibentuk oleh masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa perempuan harus mengurus rumah tangga atau laki yang harus menjadi pencari nafkah utama. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan lingkungannya. Permasalahan gender muncul ketika konstruksi gender tersebut melahirkan ketidakadilan. Banyak perempuan yang masih mengalami diskriminasi dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, memperoleh kesempatan kerja yang lebih terbatas, atau menjadi korban kekerasan yang berbasis gender. Di sisi lain, laki-laki juga sering menghadapi tekanan sosial yang mengharuskan mereka memenuhi standar tertentu yang dianggap ideal oleh masyarakat. Ketidakadilan semacam ini menunjukkan bahwa persoalan gender tidak hanya berdampak pada perempuan, akan tapi juga mempengaruhi kehidupan seluruh anggota masyarakat. Untuk mengatasi berbagai bentuk ketimpangan tersebut, maka berkembanglah gagasan mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan secara mutlak, akan tetapi juga memberikan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi setiap individu. Dengan adanya kesetaraan gender, maka setiap orang dapat mengembangkan potensi dirinya tanpa dibatasi oleh stereotip atau diskriminasi yang berbasis jenis kelamin. Perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender juga melahirkan berbagai gerakan. Salah satunya adalah gerakan feminisme. Gerakan feminisme hadir sebagai bentuk upaya untuk memperjuangkan hak perempuan yang selama bertahun-tahun mengalami ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Feminisme bukanlah gerakan yang bertujuan untuk mengunggulkan perempuan di atas laki-laki, akan tapi gerakan feminisme adalah gerakan untuk memperjuangkan keadilan dan penghapusan diskriminasi, sehingga semua orang dapat memperoleh hak yang sama. Kesetaraan gender kemudian menjadi perhatian dunia internasional melalui berbagai instrumen HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, ICISGR, dan CEDAW. Berbagai instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dan tidak boleh mengalami diskriminasi berbasis jenis kelamin. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih terus ditemukan hingga saat ini, mulai dari kekerasan berbasis gender, stereotip sosial, kesenjangan ekonomi, hingga rendahnya representasi perempuan dalam
mengambil keputusan. Karena itu diperlukannya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pendidikan mengenai HAM dan gender menjadi salah satu langkah yang sangat penting untuk membangun kesadaran bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama dan berhak memperoleh perilaku yang adil. Dengan memahami HAM dan kesetaraan gender, kita tidak hanya belajar mengenai hak dan kewajiban, akan tetapi kita juga belajar menghormati sesama manusia. Pada akhirnya, masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang membedakan seorang berdasarkan gendernya, melainkan masyarakat yang mampu memberikan ruang yang setara bagi setiap orang untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi. Melalui penghormatan tersebut, maka HAM dan penerapan prinsip kesetaraan gender, cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat lebih mudah tercapai. Demikian review materi HAM dan gender yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.